Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 12 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 12 Februari 2025. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada pressure cook range ready to explode. Oke, jadi kalau aku lihat saat ini ada rasa amarah yang dia rasakan, ya, seperti ada emosi yang ingin dia ledakkan, ada emosi yang berapi-api, ada emosi yang sedang dia tahan tapi pengen dia luapkan kayak gitu loh. Atau bisa jadi juga ternyata dia merasa bahwa uh, apa ya, saat ini keadaan hubungan kamu sama dia tuh kayak lagi ada emosi yang meledak-ledak seperti itu ya. Dia merasa kamu sepertinya kayak lagi emosional gitu ya, lagi ingin marah-marah, bisa jadi seperti itu ya. Tapi yang pasti di sini juga dia ngerasa kalau dia tuh lagi kayak emosinya lagi pengen diluapkan gitu. Tapi walaupun saat di ini emosi dia itu meledak-ledak ya, ingin meluapkan emosi itu, tapi dia tetap diam, dia tetap tidak melakukan apapun, dia tidak melampiaskannya ke kamu, dia tidak bercerita padamu, dia diam, dia tenang di sana gitu ya, dia tidak bertindak apapun. Karena kalau aku lihat di sini bisa jadi ini mungkinkah dia sudah berkomitmen dengan seseorang, sudah punya komitmen, atau bisa jadi juga ini memang sudah ada niatan dari dia bahwa kalian sudah berkomitmen untuk jangka panjang sehingga dia tidak mau merusak hubungan kalian atau apa ya, yang nantinya tuh kalau misalkan dia lampiaskan takutnya nanti berpengaruh ke hubungan kalian untuk jangka panjangnya seperti itu. Jangan-jangan nanti dia nggak bisa lagi menjalin hubungan lagi dengan kamu atau seperti apa ya, seperti itu. Silakan disituasikan saja apakah dia sudah berkomitmen dengan seseorang atau memang kalau dia tidak berkomitmen dengan seseorang, berarti di sini kemungkinan dia itu memang sudah berkomitmen pada dirinya bahwa dia ingin tetap terhubung dengan kamu, dia ingin tetap menjalin kedekatan atau hubungan dengan kamu jangka panjang, sehingga dia tidak mau cari masalah, dia tidak mau melampiaskan emosinya ke kamu, ya nanti malah jadi ribut seperti itu. Oke. Bisa jadi mungkin saat ini juga keadaannya kamu dengan dia itu sudah dingin, sudah cuek, sudah ya bisa jadi kamu sudah marah sehingga saat ini mau nggak mau dia hanya bisa menahan emosi dia dan walaupun ingin dia lampiaskan tapi tidak bisa dia lampiaskan karena dia melihat kamu pun nampaknya marah sama dia atau apa ya, energi kamu dengan dia itu sekarang kayak memanas ya, saling tidak peduli, saling tidak intim seperti dulu lagi, tidak terlalu dekat karena dilihat mungkin kamu marah, kamu kecewa, kamu benci atau apalah sebutannya, sehingga aku lihat di sini dia tuh ada niatan untuk mau kompromi lagi dengan kamu, mau berdiskusi lagi tentang hubungan kalian. Dia ingin memohon untuk ya berbaikan lagi dengan kamu. Makanya di sini dia menahan emosi dia yang sebenarnya pengen banget dia lampiaskan. Dia pengen ya entah pengen berteriak tah, pengen marah-marah tah atau apa, tapi masih dia tahan. Seperti itu ya. Karena di sini dia ingin tawar-menawar atau berkompromi dengan kamu. Kalau aku lihat sih dia ini orangnya cemburuan ya.
orangnya cemburuan. Jadi kalau misalkan kamu didekati orang lain atau lawan jenis tuh dia pasti langsung melakukan suatu pergerakan. Ya dia akan cemburu gitu. Dia telepon kamu, dia chat kamu, dia apa? Atau mengklaim kamu seperti apalah dengan cara apapun gitu ya. Pokoknya nih orang orangnya cemburuan. Terus itu aku lihat orangnya iri hati, ya punya rasa iri hati. Jadi kalau misalkan ada orang yang lebih dari dia tuh kayak panas dia gitu, ya dia pengen juga lebih dari orang itu, gitu. Kalau aku lihat juga nampaknya dia itu orang yang merasa selalu kecil atau nggak pedean ya, nggak pede atau insecure seperti itu. Makanya di sini dia itu mungkin ketika bersama dengan kamu, dia itu kayak sering menghilang, sering hubungannya on off karena kadang dia juga ngerasa kayak insecure atau merasa kecil seperti itu. Terus juga aku lihat ada gosip, entah ini orang-orang lain di luar sana sering menggosipkan antara kamu dengan dia atau memang hidup dia itu banyak digosipin atau hidup kamu yang banyak digosipin gitu ya, dibicarakan oleh orang-orang. Dan saat ini aku lihat nampaknya dia merasa kamu seperti mengghosting dia atau menghilang dari entah dari media sosial, entah dari peradaban. Well, peradaban enggak juga ya. Maksudnya dari lingkungan sosial atau dari sekelilingnya kamu kayak menghilang, kayak menutup diri, kayak memblokir dia, cut off dia. Entah mungkin memang kamu menutup akun media sosialmu sehingga dia tidak bisa memantau kamu, tidak bisa mencari kabar kamu, tidak tahu aktivitas kamu. Atau ya kalau di dunia nyata mungkin ya kamu kayak menarik diri, misalkan habis pulang kerja habis itu pulang langsung pulang ke rumah, tidak keluyuran, tidak kemana-mana, jadi dia tidak bisa melihat aktivitas kamu gitu. Ya, atau ya mungkin di media sosial kamu mungkin memblokir dia sehingga dia tidak bisa melihat aktivitas kamu. Jadi kalau aku lihat dia merasa bahwa kamu sepertinya saat ini sedang menghilang, ya, menghilang dari peradaban dari matanya gitu, ya. Tapi kalau aku lihat di sini masih ada fokus ya. Jadi selama ini atau hari ini pun masih tetap cari-cari gimana caranya mendapatkan kabar kamu. Dia masih fokus ke kamu lagi untuk memata-matai kamu ya, entah dari media sosial atau dari teman kamu atau dia mungkin buat fake account atau gimana deh. Pokoknya di sini aku lihat dia masih sering memata-mataimu, mencari kabar kamu, apa ya, stalkingin kamu ya, fokusnya masih di kamu aku lihat di sini. Nampaknya di sini ada suatu kesadaran dari dia yang mungkin sudah terungkap ya. Mungkin selama ini dia mendenial atau mungkin selama ini dia kayak belum mengetahui akan sesuatu. Nah, di sini nampaknya sudah dia temukan atau apa yang selama ini ditutup-tutup itu sudah terungkap ya. Sudah ada kesadaran diri, bahkan karena sudah ada kesadaran diri tentang apa yang selama ini menjadi kesalahpahaman atau apa yang menjadi rahasia di antara kalian. Jadi aku lihat di sini dia pengen menemukan kamu kembali ya, pengen mengungkap apa yang selama ini terjadi. Terus itu kalau misalkan memang ada kesalahpahaman di antara kalian ya mungkin dia ingin memperbaiki atau mengungkap kebenarannya. Seperti itu.
Karena kalau aku lihat di sini, nampaknya dia masih memiliki pengharapan atau dia masih berharap untuk mewujudkan keinginan dia atau keyakinan dia selama ini, imannya dia, kepercayaannya dia selama ini. Jadi nanti kita lihat apa nih yang dia yakini atau dia ingin wujudkan, yang dia pahami seperti itu ya. Karena kalau aku lihat ternyata ada sesuatu yang selama ini ternyata di antara kalian itu sukar untuk dipahami. Misalkan tentang sebenarnya dia cinta nggak sih sama aku? Sebenarnya dia serius nggak sih sama aku? Nah, mungkin itu ya yang mungkin jadi kesalahpahaman di antara kalian. Dan mungkin itu juga yang sukar untuk difahami di antara kalian karena ada ketidakjujuran di sini. Ya, mungkin misalkan nih selama ini kamu kayak nggak yakin sama dia atau kamu bingung dengan sikapnya dia. Ini orang sebenarnya suka nggak sih sama aku? Cinta nggak sih sama aku? Kalau cinta, kok dia ini nyuekin aku terus, tidak memperjuangkan aku. Tapi kalau nggak cinta, kok setiap kali aku didekati laki-laki atau wanita lain, dia ucuk-ucuk cemburu, dia ucuk-ucuk datang lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi aku lihat ada yang mungkin di antara kalian itu masih sulit untuk difahami tentang sesuatu ya karena si dia mungkin sama ini nggak jujur ya, terus juga dia mungkin selalu memakai tipu muslihat atau taktik untuk memperdaya kamu ya. Jadi ada suatu tipu daya yang dia lakukan atau manipulatifnya dia gitu ya untuk kayak mungkin gini deh, bisa jadi misalkan ya dia itu sebenarnya suka sama kamu tapi dia tuh kayak belum yakin kalau dia tuh sebenarnya cinta dan suka banget sama kamu, sehingga seolah-olah ketika dengan kamu tuh kayak cuek, kayak dingin ya. Jadi kalau misalkan kamu bertanya apakah dia serius atau enggak, dia pun sebenarnya kayak masih ragu, dia nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Jadi mungkin selama ini kesalahpahaman di antara kalian ya karena ini situasinya sulit dipahami oleh dari kedua belah pihak karena yang salah satu pihak tidak jujur ya kan, terus itu juga selalu menggunakan taktik permainan atau taktik muslihat atau tipu muslihat ya, menggunakan tipu daya atau manipulatif seperti itu. Oke, kemudian broken, aku lihat di sini ya, baik kamu dan dia sama-sama hancur, patah hati di sini ya. Aku lihat di sini. Lah, yang lebih patah hati sih kamu, aku lihat di sini ya. Kamu mungkin sama ini patah hati banget sama dia karena ya dia ternyata kayak seolah-olah mempermainkan kamu, seperti tidak menganggap kamu, seperti tidak membutuhkan kamu. Tapi ketika kamu pergi dengan yang lain, ketika kamu memilih dengan yang lain, dia orang kayak mencegah kamu, mengganggu kamu seperti itu ya, sehingga aku lihat mungkin selama ini kamu udah patah hati banget, terluka banget gara-gara dia, luka batin banget ya, broken banget. Karena mungkin selama ini juga dia itu masih ragu-ragu, masih nggak yakin terhadap dia juga masih bingung, dia masih bimbang, makanya di sini untuk memperjuangkan kamu selama ini tuh seperti teralihkan ya. Akhirnya dia mengalihkan pikiran dia, tenaga dia ya mungkin untuk pasangan lain atau untuk pekerjaannya, untuk apapun lah ya, pokoknya intinya teralihkan. Sehingga yang tadinya mau memperjuangkan kamu, yang tadinya mau effort, yang tadinya mau begini mau begitu, akhirnya tertunda gitu ya. Karena kalau aku lihat mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang juga pelin-pelan atau nggak yakinan, masih ragu-ragu seperti itu. Tapi menurut dia kamu itu sangat cantik. Kalau kamu pria ya kamu mungkin ganteng ya, silahkan disituasikan saja cantik atau ganteng, kemudian menawan, anggun, baik hati menurut dia ya. Kamu itu sosok yang seperti itu. Jadi mau dibuang sayang, mau diperjuangkan dia juga nggak yakin gitu. Terus itu aku lihat di sini cara main dia dalam hubungan kamu dengan dia adalah
dengan menggertaknya itu yaitu mungkin gini, ketika dia suka sama kamu tapi dia kayak belum yakin dengan dirinya, seolah-olah ya dia dingin, cuek sama kamu, kayak nggak butuh kamu, selalu apa ya, menghindari kamu, selalu apa ya, membuat kamu seperti selalu merasa sendirian, seperti itu ya. Jadi itu bentuk gertakan dia. Nah, tapi ketika kamu berani untuk melawan gertakannya dengan cara ya memilih orang lain atau bersama dengan orang lain, dia orang panik gitu ya. Padahal bentukannya mungkin orangnya pemalu, atau mungkin orangnya pengennya itu dikejar-kejar kayak gitu ya. Atau ya karena memang orangnya belum yakin aja, belum 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 apa, percaya diri, belum yakin, masih ragu-ragu seperti itu. Ya, makanya di sini dia selalu berpura-pura, ya, berpura-pura nggak sayang sama kamu, pura-pura nggak butuh kamu, pura-pura dingin, pura-pura cuek, seperti itu, ya. Jadi seolah-olah seperti memakai masker, seperti dia punya kepribadian yang ganda seperti itu ya. Dan aku lihat di sini mungkin ketika dia sok cuek, sok mengabaikan kamu, sok tidak peduli sama kamu, kebablasan, sehingga mungkin terlalu berlebihan dalam bersikap memanipulasi keadaan atau memanipulasi hubungan kamu dengan dia. Akhirnya ya karena udah berlebihan ya kamu benar-benar terluka gitu ya. Karena di sini juga mungkin saking berlebihannya dia mungkin selalu menunda-nunda gitu kan, ya kan? Bisa jadi juga di sini mungkin ada pengaruh family, keluarga. Bisa jadi mungkin dia juga harus fokus di keluarganya, mungkin dia harus jadi anak yang mengganti sosok orang tua, misalkan ya, atau menjadi tulang punggung keluarga, atau misalkan kalau di sini dia sudah punya pasangan atau sudah punya keluarga, ya mungkin ada keluarga yang harus dia prioritaskan, sehingga mungkin itu juga yang menjadi salah satu penilaian atau perbandingan ya, dia itu untuk serius sama kamu atau enggaknya gitu ya, karena memang ada keluarga di belakang dia yang perlu untuk dia perjuangkan gitu. Terus juga mungkin dari mereka ini ada yang sudah menjadi sosok orang tua ya, dia sudah punya anak seperti itu, atau dia hamil seperti itu ya. Kalau misalkan dia belum menikah ya mungkin dia duda atau janda yang sudah punya anak gitu kan. Jadi harus mendidik, harus membiayai ya, harus menghidupi keluarganya seperti itu. Jadi silakan disituasikan aja, ini ada faktor keluarga juga yang mungkin menjadi hambatan di antara kalian, kenapa dia belum juga effort, atau effortnya itu kayak on off atau pergerakannya itu on off gitu ya. Ditambah lagi juga mungkin dia sering sekali selama ini seperti menunjukkan batasan sama kamu, menetapkan batasan dengan kamu gitu ya. Kayak kamu nggak boleh tahu lebih dalam tentang dia, mengenai dia, apa yang dia lakukan selama ini ya. Dia melakukan apa aja di sana, dia nggak nunjukin ke kamu. Jadi kayak memberikan batasan ke kamu gitu. Apalagi di sini ada Seven of Swords, berarti kan selama ini dia tuh nyadar banget sih kalau dia itu selama ini nggak jujur sama kamu, bahkan mengkhianati kamu, berbohong sama kamu, melakukan kecurangan, perselingkuhan, ya kan? Aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat bukan hanya itu saja, bukan hanya kecurangan saja, tapi mungkin dia selama ini alih-alih bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang mungkin selama ini kamu pertanyakan, sempat kamu pertanyakan, tapi mungkin salah satu dari
mungkin selama ini apa yang dia utarakan itu sebenarnya untuk menyembunyikan perasaan dia atau untuk mencoba mempengaruhi kamu tentang hal yang lain yang lebih besar gitu. Jadi misalkan gini, kamu bertanya, sebenarnya kamu ngapain sih di sana? Kok sampai nggak pernah chat aku, nggak pernah telepon aku? Terus dia jawab, ya aku sibuk kerja. Oke, mungkin itu benar faktanya dia sibuk kerja di sana. Tapi ya kali kerja 7 kali 24 jam gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal besar yang selama ini dia tutup-tutupi. Oh ternyata dia selingkuh di sana. Oh ternyata dia ada pasangan lain di sana. Ya jadi benar-benar alih-alih kamu bertanya dan ya dia memang menjawab, tapi sebenarnya jawaban itu untuk memuaskan kamu di pertanyaan kamu yang itu saja, agar tidak bertanya tentang hal lainnya, yang mana hal lain itu sebenarnya ada sesuatu yang dia rasakan yang dia rasakan yang lebih besar, yaitu tentang perselingkuhan. Contohnya seperti itu, ya. Ya, karena agar bisa kamu percaya aja gitu. Jadi kalau misalkan kamu bertanya A, ya dia akan jawab A itu, tapi tidak, dia tetap akan menyimpan si B itu gitu ya. Jadi gitu. Terus itu juga memang indikasi Seven of Swords ini kuat banget. Memang ada dari pihak temannya dia yang sebenarnya itulah pihak ketiga di antara kalian yang mencoba menyabotase hubungan kalian atau yang menyabotase hubungan kalian. Jadi nggak jauh-jauh sebenarnya selingkuhannya atau pihak ketiganya ya, ya dari circle pertemanannya, entah teman nongkrongnya, entah teman kerjanya, entah teman di lingkungan dia atau apapun gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh. Oke, kalau aku lihat King of Cups ya, di sini ada yang sudah menjadi sosok ayah ya. Jadi kalau aku lihat King of Cups ini berarti menandakan dia ini bisa menjadi pasangan atau mitra atau ayah yang luar biasa. Mungkin dia bertanggung jawab ya, atau penyayang, lemah lembut mungkin gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu akan merasa, mungkin selama ini kamu merasa banyak rasa kenyamanan secara emosional terhadap dia ya. Tapi juga walaupun di sini secara emosional kamu merasa nyaman terhadap dia, tapi kamu dengan dia itu sering sekali adanya perselisihan walaupun itu kecil-kecil gitu ya. Nah, dan itu mungkin yang tidak terelakkan dari kalian. Ada aja masalah yang terjadi di antara kalian gitu. Walaupun itu masalahnya hanya masalah sepele gitu. Kemudian aku melihat di sini nampaknya dia pengen datang lagi ya. Dia pengen datang lagi sama kamu. Dan aku melihat di sini King of Cups berarti dia ini orang atau pasanganmu yang bisa dibilang punya hubungan potensial sih ya, bisa memiliki hubungan potensial bersama kamu. Ya, dia orang yang sangat berdedikasi sekali. Kalau misalkan dia sudah pengen A, maka dia akan berdedikasi banget dengan A itu, ya. Terus orangnya menarik, orangnya ya kalau aku lihat di mata kamu juga sebenarnya menggairahkan ya. Orangnya juga bisa setia, kalau dia sudah menetapkan hati pada satu maka dia akan setia gitu. Ya, dia juga orangnya ramah, entah itu dalam berperilaku atau berbicara seperti itu. Dia orang yang penyayang, dia sosok ayah yang berbakti pada keluarganya seperti itu. Oke, kalau aku lihat nampaknya saat ini dia merasa kehilangan ya untuk memiliki atau prospek memiliki hubungan potensial bersamamu di masa depan. Dia merasa nampaknya sekarang tuh dia kayak nggak nyaman ya, karena dia sudah kehilangan kamu di masa lalunya, kamu yang sebagai masa lalunya dia sudah kehilangan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya dia kayak lagi butuh waktu untuk memiliki perhatian atau memiliki perkembangan dalam hal romansa dengan seseorang ya. Kalau aku lihat di sini nampaknya kayak lagi pengen selektif atau nggak terburu-buru dalam menjalin hubungan seperti itu. Kalaupun misalkan saat ini dia ada orang baru ya, dia sudah kenalan dengan orang baru, mungkin ya masih dalam tahap mengenal dulu seperti itu.
Kemudian aku lihat hubungan kalian juga selama ini tidak stabil, itu penyebabnya karena mungkin dia selama ini serakah orangnya, ya. Orangnya serakah, sudah punya pasangan tapi masih mau cari yang lain, kayak gitu misalkan. Atau kalau serakahnya dalam keuangan apa, mungkin dia korupsi atau gimana. Ya, pokoknya aku lihat di sini memang orangnya serakah, orangnya egois, orangnya juga cemburuan. Oke, kemudian Ace of Sword berarti aku lihat di sini ternyata dia ini masih kayak nggak jelas ya tentang hubungan kalian atau masih juga kebingungan. Sebenarnya hubungan dia bersama kamu mau dibawa kemana atau kamu itu mau dikasih status apa itu dia nggak tahu ya. Mungkin ini juga yang menjadi kesalahpaham atau praduga di antara kalian. Ditambah lagi juga mungkin antara kamu dan dia mungkin masih memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya. Mungkin kamu pengen segera menikah, mungkin kalau dia pengennya sukses dulu seperti contohnya aja ya. Jadi kalau aku lihat di sini nampaknya memang kalau misalkan ingin dikembangkan kembali hubungan ini butuh usaha yang lebih keras seperti itu. Terus itu aku lihat di sini. Oke, ditambah lagi juga di sini dengan The Moon, berarti kalau aku lihat selama ini ternyata kalian itu jarang banget ada komunikasi, ada masalah dengan komunikasi kalian. Mungkin jarang ada quality time sehingga kurang ada komunikasi di antara kalian, makanya di sini sering ada kesalahpahaman. Banyak terjadi perselisihan atau konflik di antara kalian ya. Udah berkonflik, udah bertengkar tapi juga tidak mau menyelesaikan masalah, atau kalau udah konflik atau bertengkar ada rasa nggak nyaman gitu ya, udah ngilang dan tidak menyelesaikan masalah sehingga ada masalah yang selalu disimpan atau ya apa ya, nah, apa sih sebutannya, masalah yang selalu dipendam seperti itu ya. Karena aku lihat juga ada indikasi dianya nggak jujur seperti ini, makanya dia kayak takut gitu atau kayak nggak bisa gitu untuk segera menyelesaikan masalah ya, walaupun masalah itu masalah kecil gitu ya. Bisa jadi juga mungkin masalah yang kalian sering bahas itu ya tentang perselingkuhannya, tapi dia tidak mau mengatakannya seperti itu ya kan. Jadi mungkin selama ini aku lihat situasi kalian lebih tidak jelas ya. Lebih tidak jelas. Terus itu aku lihat di sini nampaknya sekarang dia mulai kayak ingin melihat kejelasannya. Dia ingin tetap bersikap tenang dan juga mengatasi sampai sedetail mungkin situasi yang sebenarnya di antara kalian dan kenapa sampai kamu seperti ini gitu ya, sampai hubungan kalian seperti ini. Terus juga bagi kalian yang saat ini masih melajang, hati-hati kalau aku lihat di sini kemungkinan mungkin ada seseorang yang mencoba untuk menipu kamu atau mungkin membohongi kamu ya. Hati-hati di sini. Nah, entah ini apakah dia yang akan menipu kamu atau berbohong sama kamu atau mungkin orang lain. Ya, hati-hati yang saat ini masih single. Oke, kalau aku lihat ya, dia selalu merasa bahwa kamu ini orang yang hangat, orang yang baik lah ya, tapi dia merasa seperti tidak cocok menjalin hubungan dengan kamu. Atau sebaliknya, ya, kamu merasa bahwa dia ini orang yang hangat, tapi kamu merasa bahwa dia ini tidak cocok untukmu, seperti itu. Makanya di sini kalian melajang, makanya saat ini kalian belum juga untuk menjalin hubungan seperti itu, ya. Terus itu ya dia merasa bahwa kamu orangnya hangat, orangnya lembut, atau ini bisa jadi energinya dia. Ya, jadi kamu merasa bahwa dia orangnya hangat, orangnya lembut. Cuman ya itu ya, kalian merasa sepertinya tidak cocok untuk menjalin hubungan. Karena mungkin gini, ya mungkin dia memang sangat mempesona di mata kamu, tapi selama ini ternyata dia selalu mengabaikan kamu, selalu meninggalkan kamu, seperti itu. Selalu tidak memperdulikan kamu, seperti itu. Dia memang orangnya ramah, dia memang orangnya hangat, tapi dia selalu tidak pernah ada untukmu. Dia selalu mengabaikan kamu, seperti itu, ya. Two of Cup reverse berarti bukan pertanda baik ya.
Berarti aku lihat di sini kamu menjalani hubungan dengan dia itu banyak sekali ketidaksepakatan. Jadi kamu pengennya A, dia pengennya Z. Seperti itu. Dan akhirnya aku lihat mungkin memang ada komitmen yang sudah dibatalkan atau ada hubungan yang sudah diselesaikan. Aku lihat antara kamu sudah ada perpisahan. Karena mungkin selama ini dia belum melakukan upaya apapun untuk hubungan kalian, ya. Dan makanya di sini kamu lebih memilih untuk mengupayakan kenyamananmu sendiri, ya. Kamu memilih untuk berpisah dan fokus dengan dirimu sendiri, seperti itu. Jadi karena di sini kamu mungkin sudah berulang kali ngasih dia kesempatan untuk memberikan effort ya di hubungan kalian, tapi ternyata tetap aja dia tidak mau memberikan effort di hubungan ini, maka dari itu ya udah gitu, kamu juga mengakhiri hubungan ini dan lebih mengambil keputusan untuk memberikan kenyamanan kepada diri sendiri aja, fokus dengan diri sendiri, karir, keuangan, seperti itu. Ya, jadi aku lihat di sini kamu merasa hubungan ini sudah gagal, gitu. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 16, 30, 1, 12, 2, 25, 8, 31, 17, 7, 10, 4, 21, 22, 18, 14, 3, 24, 9, 13, 20, 23, 27, dan 5. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Agustus, Juli, November, Februari, Maret, Januari, Desember, April, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Ada sio macan, sio babi, sio naga, sio kelinci, sio tikus, sio monyet, sio ular, sio kerbau, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Z, P, H, E, W, R, N, F, B, C, I, L, T, G, S, A, K, U, X, Y, Q, J, M, V, D. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.